Darussalam Saleh Cerdas Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi izin kepada kita untuk saling membersamai lewat video pembelajaran ini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di semester kedua atau semester genap. Nah, karena sudah semester 2, maka semangatnya harus dilipat gandakan menjadi 2 juga. Oke? Nah, sebelum belajar, ayo baca doa sebelum belajar dulu. Ingat, adab dan sikap berdoanya seperti yang sudah dipraktekkan di sekolah ya. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita belajar tematik tema 5, yaitu pengalamanku, subtema ketiga, pengalaman di sekolah. Pengalaman di sekolah ini mengasyikkan loh. Kelak akan menjadi kenangan indah ketika teman-teman sudah besar nanti. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama, dengan mengamati gambar, teman-teman mampu memahami tentang keberagaman karakteristik atau ciri-ciri fisik anggota keluarga di rumah. Yang kedua, dengan mengamati gambar, teman-teman mampu memahami informasi tentang keberagaman kegemaran anggota keluarga di rumah. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, teman-teman mampu memahami tentang keberagaman makanan kesukaan anggota keluarga di rumah. Yang keempat, dengan mendengarkan penjelasan bu guru dan mengamati contoh, teman-teman mampu memahami tentang kalimat ajakan. Yang kelima, dengan mengamati gambar dan contoh, teman-teman mampu memahami dan menentukan kumpulan benda yang anggotanya lebih banyak atau lebih sedikit. Yang keenam, dengan mengamati contoh, teman-teman mampu menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak dalam membandingkan kumpulan benda. Yang ketujuh, dengan mengamati banyak kumpulan benda, teman-teman mampu mengurutkan banyak benda. Kedelapan, dengan mengamati gambar dan contoh, teman-teman mampu membandingkan dua bilangan dari 21 sampai 40 dengan istilah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yang kesembilan, dengan mengamati gambar dan contoh, teman-teman mampu memahami cara membuat lempung terigu. Kesepuluh, dengan mengamati gambar dan contoh, teman-teman mampu memahami cara membuat bingkai foto dari bubur kertas. Teman-teman, kegiatan di sekolah itu menyenangkan loh. Mari amati gambar-gambar berikut ini. Terlihat menyenangkan ya? Semoga Allah segera mengizinkan kita untuk bisa kembali sekolah secara normal. Nah, teman-teman, masih banyak kegiatan-kegiatan menyenangkan yang bisa dilakukan di sekolah, seperti saling bertukar cerita dengan teman-teman lainnya. Mari perhatikan gambar berikut ini.
Ada Lala, Siti, Adit, dan Edo yang sedang bercerita di taman sekolah. Sekarang, Siti, Adit, dan Edo sedang mendengarkan Lala bercerita tentang anggota keluarganya. Lala menceritakan tentang ciri-ciri fisik anggota keluarganya. Setiap orang pasti memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Ciri fisik adalah ciri yang tampak dari luar atau fisik seseorang. Seperti ada yang memakai kerudung, memakai kacamata, ada yang matanya kecil. Kemudian dari bentuk tubuh ada yang badannya tinggi dan ada juga yang rendah. Ada yang berbadan besar dan ada juga yang berbadan kecil. Untuk rambut, ada yang rambutnya ikal, keriting, dan lurus. Ada yang berambut panjang dan juga berambut pendek. Warna kulit, ada yang kulitnya berwarna putih, kuning langsat, dan sawo matang. Nah, sekarang mari kita amati foto keluarga Lala tadi. Kita lihat Ibu Lala. Ibu Lala bertubuh kecil dan tinggi, serta berambut ikal dan panjang. Sekarang kita lihat Ayah Lala. Ayah Lala bertubuh besar, berambut lurus, dan berkumis. Sedangkan Abang Lala berambut ikal mirip dengan ibu. Abang Lala juga memakai kacamata. Nah, terakhir adalah Lala. Lala bertubuh kecil dan berambut lurus mirip dengan ayah. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri anggota keluarga teman-teman di rumah? Nanti teman-teman bisa tanya dan cerita sama ayah dan bundanya ya. Setelah Lala bercerita tentang ciri-ciri fisik anggota keluarganya, sekarang giliran Siti yang bercerita tentang kegemaran anggota keluarganya. Siti bercerita bahwa ayahnya suka bermain bola dan bulu tangkis. Sedangkan Ibu Siti menyukai bertanam bunga, seperti bunga anggrek, bunga mawar, dan melati. Ibu Siti juga suka menjahit. Sedangkan Siti lebih menyukai bermain lompat tali dan sepeda. Walaupun berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Setelah Siti selesai bercerita, sekarang giliran Adit yang bercerita tentang makanan kesukaan anggota keluarganya. Adit bercerita bahwa keluarganya selalu makan bersama dalam satu meja. Keluarga Adit menyukai makanan yang berbeda. Ayah Adit menyukai nasi goreng. Ibu Adit menyukai ikan bakar dan sate ayam. Kakak Adit menyukai bakso. Terakhir, Adit dan adiknya sama-sama menyukai ayam goreng. Adit bercerita walaupun berbeda, mereka tetap saling menghargai dan tetap makan bersama. Karena makan bersama keluarga itu sangat menyenangkan. Bagaimana dengan keluarga teman-teman di rumah? Tentunya lebih menyenangkan, bukan? Ingat, setiap anggota keluarga harus saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Setelah Lala, Siti, dan Adit saling bertukar cerita, Edo mengajak teman-temannya untuk jajan di kantin. Bagaimanakah kalimat yang tepat untuk mengajak teman? Kita bisa menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain agar melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Membuat kalimat ajakan harus dengan bahasa yang baik dan sopan. Tadi Edo ingin mengajak teman-temannya untuk jajan di kantin. Maka contoh kalimat ajakannya adalah, ayo teman-teman, kita jajan di kantin. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Adit mengajak teman-temannya untuk membersihkan halaman sekolah. Maka contoh kalimat ajakannya adalah, yuk kita bersihkan halaman sekolah bersama-sama. Ketika teman mengajak kita melakukan sesuatu, jangan lupa menanggapi ajakannya. Menanggapi ajakan berarti menjawab ajakan teman. Menanggapi ajakan harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Teman-teman di sekitar kita pasti ada berbagai macam benda. Benda-benda itu ada yang berjumlah banyak, sedikit, ataupun hanya ada satu. Untuk mengetahui jumlah benda, kita bisa menghitungnya.
Kita juga bisa membandingkan apakah suatu benda lebih banyak atau lebih sedikit daripada benda yang lain. Sekarang kita akan belajar membandingkan kumpulan benda yang berjumlah dari 21 sampai 40. Dalam membandingkan jumlah benda, kita bisa menggunakan 3 pernyataan. Yang pertama, lebih banyak atau lebih dari. Yang kedua, lebih sedikit atau kurang dari. Yang ketiga, sama banyak atau sama dengan. Lebih banyak atau lebih dari artinya jumlah benda pertama lebih banyak dari jumlah benda kedua. Lebih sedikit atau kurang dari artinya jumlah benda pertama lebih sedikit dari jumlah benda yang kedua. Nah, kalau ada benda yang jumlahnya sama, misalnya ada 7 buah jeruk di kotak A dan ada 7 buah jeruk di kotak B, maka artinya jeruk di kotak A sama banyak dengan jeruk di kotak B. Sebelum membandingkan, maka kita harus menghitung jumlah benda terlebih dahulu. Mari perhatikan contoh berikut. Adit dan Faisal menyusun banyak kubus. Adit menyusun 32 kubus. Faisal menyusun 25 kubus. Susunan kubus siapakah yang lebih banyak? Hal pertama yang kita lakukan adalah bandingkanlah banyak kubus puluhan. Pada kubus milik Adit, angka 3 pada bilangan 32 menempati nilai tempat puluhan. Pada kubus milik Faisal, angka 2 pada bilangan 25 menempati nilai tempat puluhan. 3 puluhan lebih dari 2 puluhan. Jadi 32 kubus lebih banyak dari 25 kubus atau 32 lebih dari 25. Nah, jika nilai tempat puluhan dari setiap bilangannya sama, maka perhatikanlah nilai tempat satuannya. Contoh, kita akan membandingkan bilangan 25 dengan bilangan 29. Kedua bilangan ini memiliki nilai tempat puluhan yang sama, yaitu 2 puluhan. Sekarang kita perhatikan satuannya. 5 kurang dari 9. Jadi bilangan 25 kurang dari bilangan 29. Atau bilangan 25 lebih sedikit dari bilangan 29. Sekarang Bu Guru ingin membandingkan bilangan 25 dengan 25. Kalimat perbandingannya yaitu bilangan 25 sama dengan bilangan 25 karena nilai tempat puluhan dan satuannya adalah sama. Teman-teman, setelah membandingkan, teman-teman dapat mengurutkan benda berdasarkan bilangannya. Perhatikan contoh berikut ini. Bu Guru punya bilangan 27, 28, 26, 30, dan 29. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Pertama-tama, perhatikan nilai tempat puluhan dari setiap bilangan. Di situ ada angka 2 dan 3. Jadi yang lebih kecil adalah angka 2. Selanjutnya, perhatikan angka satuannya. Kita pilih dari angka yang paling kecil, yaitu angka 6. Jadi, jika disusun dari yang terkecil, maka dimulai dari bilangan 26, 27, 28, 29, dan 30. Sekarang bagaimana kalau mengurutkan dari yang terbesar, teman-teman? Contoh, di sini ada bilangan 35, 33, 36, 37, dan 39. Caranya tetap sama ya. Kita perhatikan nilai tempat puluhan dari setiap bilangan. Karena di sini nilai tempat puluhannya semua sama, yaitu angka 3, maka kita perhatikan nilai tempat satuannya. Kita ambil dari angka yang terbesar, yaitu angka 9. Jadi, jika diurutkan dari yang terbesar, maka susunan bilangannya adalah 39, 37, 36, 35, dan 33. Semoga teman-teman bisa paham ya.
Teman-teman, kegiatan menyenangkan yang bisa dilakukan di sekolah adalah membuat kerajinan. Pertama, kita akan membuat lempung terigu. Lempung terigu adalah adonan terigu yang dapat dibentuk sesuai kreasi. Lempung terigu ini lebih aman kita mainkan karena menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya. Lempung terigu termasuk bahan lunak karena mudah dibentuk menjadi karya 3 dimensi, seperti gambar-gambar ini. Nah, alat dan bahan untuk membuat lempung terigu adalah tepung terigu, pewarna makanan, garam, minyak goreng, air hangat, sendok, dan wadah. Wadah ini adalah tempat untuk membuat adonan lempung terigu. Cara membuatnya adalah yang pertama, larutkan garam dengan air hangat. Fungsi garam ini adalah sebagai pengawet alami supaya lempung terigunya tidak cepat busuk. Yang kedua, tambahkan sedikit pewarna makanan. Yang ketiga, tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aduk hingga tercampur. Kenapa memakai minyak goreng? Supaya adonannya tidak terlalu lengket. Yang keempat, tambahkan beberapa cangkir terigu atau sesuai takaran. Masukkan sedikit demi sedikit sampai adonan siap dibentuk dan tidak terasa lengket di tangan. Setelah adonannya siap, teman-teman bisa membuat kerajinan berbagai bentuk seperti hewan, buah, atau bunga. Gunakan kreativitasmu saat membuatnya. Nah, kerajinan kedua yang akan kita buat adalah membuat bingkai foto dari bubur kertas. Kertas yang direndam di air dan dihancurkan akan menyerupai bubur. Bubur kertas juga termasuk bahan lunak sehingga mudah dibentuk menjadi karya 3 dimensi. Contohnya seperti figura, hiasan dinding, dan hiasan hewan. Sekarang kita akan membuat figura foto dari bubur kertas. Alat dan bahannya adalah beberapa lembar koran, air, lem, kardus, dan wadah untuk tempat merendam sobekan koran. Cara membuatnya yaitu, pertama, sobek lembaran koran menjadi potongan-potongan kecil. Kedua, tuangkan lem ke dalam wadah. 3. Tambahkan air secukupnya ke dalam wadah. 4. Aduk lem dan air sampai larut. Lalu tambahkan sobekan koran. Kelima, saring bubur kertas menggunakan kain. 6. Potong kardus sesuai bentuk figura. Ketujuh, bentuklah bubur kertas di sekeliling kardus. Nah, figura foto telah selesai. Jangan lupa dihias agar figuranya terlihat makin menarik. Alhamdulillah, semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Tetap jaga kebersihan ya, dan selalu semangat. Bu Guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.